Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan bahas tentang movie review. Karena gue lagi suka banget nonton film, jadi gue bakal share beberapa film yang udah gue tonton dan bahas di sini. Tapi sebelum gue masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya supaya kalau gue ada video baru langsung ada notifikasinya. Film pertama yang akan gue bahas adalah film yang beberapa minggu lalu tuh sempet banget jadi perbincangan di Twitter, bahkan jadi trending topiknya Twitter. Film apa? Film Selesai judulnya, karya Dr. Tompi. Menurut gue, secara garis besar gue suka banget film ini. Bahkan gue ngasih rate di Instagram gue itu 4,5 dari 5. Karena emang menurut gue ceritanya unik banget dan penyelesaiannya bikin gue jadi kayak oke, ternyata emang yang paling deket dihadapin dari masalah yang ada di film ini tuh ya hal itu yang di akhir gitu. Film ini bercerita tentang perselingkuhan antara Broto dengan Anya dan ketahuan sama istrinya yang bernama Ayu. Nah, Broto sama Ayu ini nggak dijelasin mereka nikah udah berapa lama, tapi kejadian Broto selingkuh ini udah berkali-kali banget. Sampai akhirnya, puncaknya si Ayu nemuin pakaian dalam ada tulisan namanya Anya, dan dia lemparin ke mukanya Broto. Jadi ceritanya si Ayu ini pakai mobilnya Broto, dan dia nemuin pakaian dalam itu. Nah, pecah kan di situ. Akhirnya mutusin buat Ayu pengen cerai sama si Broto. Tapi singkat cerita nih, tiba-tiba datang ibunya Broto. Dimana ibunya Broto ini disayang banget sama si Ayu, dan Ayu juga sayang banget sama ibunya Broto. Jadi sebenarnya si Ayu ini bertahan sama si Broto sampai berkali-kali diselingkuhin, bahkan dia diem aja. Itu tuh karena dia sayang banget sama ibu mertuanya. Karena ibunya Broto ini datang ke rumahnya Ayu sama si Broto, jadi terpaksa lah si Ayu sama Broto pura-pura lagi buat baik-baik aja. Padahal si Ayu ini udah packingin baju, udah siap banget nih mau cabut dari rumah. Nah, terus abis itu tiba-tiba lockdown, jadi terpaksa lah mereka semua harus stay di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Terus habis itu si ibunya ini pengen banget punya cucu, jadi dia nge-push anak-anaknya supaya ayo kalian usaha, harus gini, harus gitu supaya dapat cucu ibu nih, katanya kan gitu. Nah, udah singkat cerita lagi nih, lanjut si Ayu nih punya pembantu yang namanya Yani. Nah, Yani ini orang yang disuruh-suruh sama si Ayu, tapi dia tuh sering banget main handphone. Pokoknya dikit-dikit main handphone, dikit-dikit story, dikit-dikit apa gitu lah ya. Nah, di sini sih lebih banyak komedinya kalau menurut gue dari si Yani sama si Bambang nih yang supir tetangga. Nih komedinya di sini. Terus habis itu si Broto confirm lah ke Anya, kayak dia marahin Anya, lu ngapain sih pakai tuh tinggalin pakaian dalam di mobil gue, katanya gitu. Jadi ketahuan nih sama si Ayu gitu kan. Terus kata si Anya, dia bilang, enggak, gue nggak pernah naruh pakaian dalam gue di situ, ngapain juga gitu kan. Terus habis itu dia mikir, hah, ini terus pakaian dalam siapa? Kata si Broto kan, jangan-jangan dia ngerasa dijebak sama si Ayu. Akhirnya dia nelfon temennya yang hacker gitu supaya bisa ngecekin nomornya si Ayu ini nelfon ke siapa aja. Jangan-jangan nih sebenarnya nih orang yang pengen cerai sama gue karena emang dianya nih yang selingkuh juga, kayak gitu. Akhirnya didapatlah tuh ada satu nomor yang sering diteleponin sama si Ayu. Si Broto nih udah marah-marah banget, kayak udah bentak-bentak si Ayu banget. Tapi ternyata temennya bilang, itu emang sering nelfon Ayu, nomor yang sering nelfon Ayu itu ada satu, tapi itu nomor elu. Jadi sebenarnya yang sering nelfon Ayu lewat handphonenya Ayu tuh ya si Broto ini. Tapi si Broto ini udah langsung muncak banget marah-marahnya, gemes. Akhirnya pas lagi berantem banget, si Broto ini langsung ngomong di depan ibunya kayak, bu ini nih bu, nggak jelas nih si Ayu, bla bla bla. Pokoknya dia nuduh si Ayu nih selingkuh. Akhirnya si Ayu bilang, loh kamu juga yang selingkuh, kan aku juga diem-diem aja kamu selingkuh sampai berkali-kali juga, kata dia kayak gitu. Nah,
Akhirnya ibunya bilang lah, ibu udah tahu kok semuanya, hubungan kamu, hubungan Broto sama Anya, hubungan Ayu sama Dimas. Pusing nggak loh? Gue nonton kayak, apa sih, kok tiba-tiba ibunya tahu gitu kan. Nah udah, singkat cerita nih, langsung mereka diketemuin lah semuanya. Akhirnya mereka bareng-bareng nih ngobrol, si Ayu sama Broto sama ibunya. Dan datanglah Dimas. Dimas nih siapa? Adiknya si Broto. Nah udah kan, pas diobrolin rame-rame, dicari nih titiknya nih, gimana nih maksudnya gitu. Terus dari mana nih taunya si ibunya nih tentang hubungan si Dimas sama si Ayu, hubungan si Broto sama Anya tuh tahu dari mana? Ternyata dari si Yani. Yani ini adalah mata-mata dari ibunya si Broto. Kenapa dia suka megang handphone? Dia bukan story-story, tapi dia ngefotoin si Ayu gitu. Terus abis itu, aduh ini seru banget penyelesaiannya. Pas udah kumpul semuanya, ada Broto, Ayu, ibunya Broto, terus Dimas, adiknya si Broto, diobrolin lah mereka semua. Akhirnya si Ayu bilang kayak, aku mau cerai bu dari Broto, aku pengen nikah sama Dimas. Dimas bingung dong, kayak Dimas malah bilang, enggak gini maksudnya, enggak kayak gini ceritanya, enggak kayak gini, katanya gitu, enggak kayak yang lo semua pikirin, gue nggak ada hubungan apa-apa sama si Ayu. Si Dimas tuh ngeklarifikasi kayak gitu, sampai akhirnya si Broto sama ibunya nih ngerasa kayak, ya udah kita cek aja deh handphonenya, karena sebenarnya si Yani ini ada buktinya kalau misalnya si Ayu ini teleponan sama Dimas atau kayak gimana gitu. Nah akhirnya dicek lah handphonenya si Ayu, ternyata apa? Ternyata dia cuman halu sendiri. Jadi pernah ada momen pertama kali atau keberapa kali si Ayu nih mergokin si Broto selingkuh, dia ceritanya selalu ke Dimas. Nah tapi pas dia udah ngerasa nyaman sama Dimas, ternyata dia tuh kayak punya rasa lebih gitu sama si Dimas ini. Sedangkan si Dimasnya nih ngerasa kayak, anjir gak mungkin lah, lu kan istrinya abang gue, istilahnya kayak gitu. Jadi dia mutusin buat mundur pelan-pelan nih si Dimas, karena udah ngerasa, udah kayaknya gak bisa deh gue ngebantuin kakak ipar gue lagi nih gitu. Nah habis itu akhirnya si Ayu ternyata halu sendiri. Jadi semua yang dia lakuin seolah-olah sama Dimas, padahal nggak ada siapa-siapa. Jadi bener-bener halusinasi dia doang. Nah udah clear itu, dia langsung istilahnya tuh orang rumahnya tuh ngajakin buat si Ayu nih harus berobat karena memang dia butuh pertolongan gitu. Tiba-tiba nih dia udah lagi ancur-ancurnya banget, lagi ya frustasi banget lah, kayak stres banget gitu. Tiba-tiba si Anya datang nih, muncul di scene akhir. Anya datang dan bilang dia hamil. Gue kayak, anjir, ini beneran, ini film gila banget. Gue sih mikirnya, nah setelah itu dia langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi si Ayu nih berobat di rumah sakit jiwa, terus ternyata dia emang sakit dan dia minum obat-obatan gitu. Moral value yang bisa gue petik dari film ini adalah, ketika lo berumah tangga dan lo punya hubungan, sebenarnya tuh hubungan ya lo sama suami lo aja, sama pasangan lo aja. Dan setiap hubungan itu ya harus diselesain bareng-bareng gitu. Kalau misalnya ada satu sifat buruk yang nggak bisa kita tolerin, ya nggak usah diterusin. Tapi kalau misalnya sifat buruknya ini bisa kita tolerin, ya udah jalanin. Nah kalau dilihat dari film ini, si Ayu sama Broto ini sebenarnya sama-sama nggak bisa nerima sifat buruk mereka masing-masing, sifat buruk pasangannya masing-masing. Kayak misalnya di scene mereka lagi menyelesaikan itu, si Broto nih bilang kalau misalnya Ayu nih tipikal cewek yang dominan banget, terus habis itu dia nggak pernah mau dengerin orang ngomong. Sedangkan si Ayu ngerasa kalau si Broto nih terlalu pelin-pelan, dia tuh nggak bisa mutusin, makanya kenapa semua tuh harus dia yang mutusin gitu. Terus habis itu, dan hubungan itu kan dua orang ya, jadi bukan berarti kayak lu bertahan sama nih laki, lu diem-diem aja, lu nyakitin diri lu karena lu sayang sama mertua lu gitu. Ya lu tetap harus rasional lah jadi orang, ya nggak sih? Ya lu kan hubungannya sama suami lu doang. Ini si Ayu agak ngadi-ngadi juga gitu, dari awal dia malah bertahan tuh karena dia mikirin ibu mertuanya, sampai akhirnya dia ngehalunya juga dia nikah sama adiknya Broto supaya tetap jadi menantu si ibu mertuanya ini.
Padahal ya nggak gitu, hubungan tuh ya 2 orang, ya tetap 2 orang aja yang ngejalanin gitu. Terus kalau misalnya emang butuh pertolongan, ngerasa udah kayak ada sesuatu yang berat banget dan lo nggak bisa lawan, nggak bisa lo jalanin, nggak bisa lo hadapin, ya lo minta bantuan profesional lah. Dan menurut gue si Ayu ini udah terlambat banget sampai akhirnya diceritain kayak gitu, karena emang dia udah mendem tuh udah terlalu lama gitu. Dan menurut gue film ini bagus banget, dan rating gue 4,5 dari 5. Bagus banget ya pokoknya. So guys, itu tadi review gue tentang film Selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton. Semoga masih ada. BTW gue nonton di bioskoponline.com. Tapi kalau misalnya belum ada, semoga terhibur sama video gue ini dan ceritanya bisa kalian tangkap. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!